Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardwila Mutiara Wibowo dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman Fakih. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang geologi mineral dan tambang di Pulau Jawa. Baik, seperti yang kita ketahui, Pulau Jawa berada di kisaran 7 derajat 50 menit dan 10 detik hingga 7 derajat 56 menit 41 detik lintang selatan dan berada di 113 derajat 48 menit 10 detik hingga 113 derajat 48 menit 26 detik bujur timur yang menempatkan wilayah ini berada di zona tropis basah sehingga mendapatkan penyinaran matahari hampir sepanjang tahun. Pola iklimnya stabil dan mendukung proses pelapukan serta pembentukan tanah vulkanik yang subur. Posisi tersebut juga berada di jalur subduksi antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia, sehingga selain membentuk rangkaian gunung api aktif, kondisi ini juga menghasilkan berbagai proses magmatis dan hidrotermal yang memperkaya Pulau Jawa dengan potensi mineral seperti emas epithermal, batuan andesit, hingga panas bumi. Letak astronomis dan kerangka tektonik Jawa ini saling berkaitan dalam pembentukan karakter fisik, potensi geologi, hingga penyebaran sumber daya tambangnya. Baik, dapat dilihat ada peta ekoregion Pulau Jawa yang menunjukkan bahwa Pulau Jawa itu memiliki ekoregion yang sangat beragam, di mana di bagian utara Jawa didominasi oleh dataran fluvial, dataran pantai, dan dataran struktural yang terbentuk dari proses pengendapan sungai dan pantai. Sementara itu, wilayah tengah hingga selatan Jawa tampak dipenuhi perbukitan dan pegunungan vulkanik yang membentuk dominasi proses vulkanisme akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia. Di beberapa tempat, terutama di selatan Jawa, bagian tengah dan timur, terlihat adanya area kars atau dataran solusional yang merupakan hasil pelarutan batu gamping, seperti Pegunungan Sewu dan berbagai lainnya. Keberagaman bentuk lahan ini menunjukkan bahwa ekoregion Jawa itu tersusun oleh kombinasi faktor geologi, iklim, hingga proses geomorfologinya. Sehingga pengelolaan ruang di Pulau Jawa itu harus memperhatikan karakteristik fisik tiap wilayahnya. Kondisi geologi di Pulau Jawa itu dipengaruhi oleh aspek geologi. Yang pertama, ada zona tektonik, di mana Pulau Jawa itu berada pada zona subduksi aktif antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia, sehingga sering mengalami gempa, pengangkatan kerak, dan pembentukan struktur patahan. Yang kedua, aspek geologi dari aktivitas vulkanik, di mana Pulau Jawa itu didominasi oleh deretan gunung api muda seperti Merapi, Slamet, Semeru, dan Ijen. Aktivitas vulkanik ini menghasilkan batuan vulkanik luas yang membentuk tanah subur dan potensi panas bumi. Yang ketiga, aspek dari struktur geologi atau kayak lipatan dan patahan, di mana Pulau Jawa itu memiliki banyak sesar besar seperti sesar Cimandiri, sesar Lembung, sesar Opak, dan struktur kompleks lainnya di Jawa Timur. Struktur ini mempengaruhi bentuk lahan serta distribusi mineral hidrotermal di Jawa. Yang terakhir itu ada aspek dari kawasan kars. Kawasan ini itu kaya akan potensi bahan tambang seperti batu gamping dan dolomit, tetapi juga sangat rentan rusak dan penting secara ekologis. Oke, lanjut ke pembentukan endapan mineral di Jawa, di mana pembentukan endapan mineral di Pulau Jawa berkaitan dengan aktivitas subduksi yang menyebabkan keberadaan aktivitas magmatisme di Pulau Jawa. Peristiwa magmatisme ini mengaruhi sebaran potensi sumber daya geologi seperti mineral yang berharga di Pulau Jawa itu sendiri. Nah, magmatisme sendiri itu adalah seluruh proses yang berkaitan dengan magma, mulai dari pembentukan batuan cair yang ada di dalam perut bumi, pergerakannya ketika keluar dari perut bumi itu, sampai pendinginan dan pembekuan ketika berada di luar
di luar perut bumi. Nah, pendinginan tersebut akan menjadi batuan beku di permukaan ataupun eh, di bawah permukaan bumi. Magmatisme ini nantinya akan mendingin dan akan terjadi proses kristalisasi. Magmatisme hasil proses kristalisasi ini akan mengalami beberapa proses seperti pelapukan, perpindahan, dan deposisi yang akhirnya bakal tersedimentasi di sebuah daerah tertentu sehingga akan menjadi endapan seperti batu bara, nikel, tembaga, dan emas. Nah, proses pembentukan endapan mineral ini dapat berlangsung lama hingga ratusan tahun sehingga membuat mineral yang ada di Pulau Jawa ini cukup mahal karena keberadaannya yang langka dan tergolong ke dalam sumber daya yang tidak dapat diterbarukan. Eh, Lanjut untuk jenis dan persebaran mineral dan tambang di Pulau Jawa. Nah, untuk bagian pertama ini eh, di daerah Jawa Barat, di mana di Jawa Barat mineral dan tambang eh, tergantung dengan kondisi geologis di Jawa Barat itu sendiri. Di mana di Jawa Barat, seperti Jawa pada umumnya, terdapat wilayah pergunungan vulkanik dan perbukitan kars. Sehingga rata-rata mineral dan tambang di Jawa itu terbentuk vul- karena aktivitas vulkanik dan pegunungan kars itu sendiri. Seperti contoh di Bandung ini terdapat tambang emas, di Sukabumi juga terdapat tambang emas, lalu di Purwakarta terdapat andesit, dan lain sebagainya. Lalu pemanfaatan sumber daya di Jawa Barat seperti yang tadi dibilang berkaitan, beragam dan berkaitan dengan kondisi geologis, mulai dari pegunungan, dataran tinggi, hingga pesisir selatan yang didominasi oleh pasir. Lanjut ke persebaran dan jenis mineral dan tambang di Jawa bagian tengah. Di Jawa bagian tengah secara umum terdapat beberapa mineral seperti marmer, batu bara, pasir besi, batu kamping, dan emas. Nah, persebaran ini tergantung dengan persebaran kondisi geologis yang ada di Jawa Tengah itu sendiri. Seperti contoh di Pegunungan Utara dan Tengah, terdapat Gunung Merapi dan Merbabu, Sindoro Sumbing, dan Slamet. Dan di daerah tersebut banyak ditemukan andesit, diorit, serta kaolin yang merupakan produk langsung dari aktivitas magmatis dari pegunungan tadi. Sementara itu di kawasan Jawa Tengah bagian sedikit selatan ke timur, tepatnya di wilayah Wonogiri dan Gunung Kidul didominasi oleh batu kaming dan marmer, yang dimana mineral tersebut didapatkan dari eh, batuan karbonat yang terangkat dan mengalami pelapukan. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah bagian timur agak sedikit ke atas, seperti wilayah Rembang, Blora, dan Grobogan, muncul beberapa mineral seperti fosfat yang terbentuk dari batuan sedimen dari formasi kendeng. Dan beberapa pasir besi dapat ditemukan di pesisir selatan akibat transport sedimen vulkanik dari gunung-gunung yang berada di Jawa bagian tengah, sehingga pasir-pasir tersebut tertransport dari sungai-sungai ke bagian selatan Jawa menuju pantai. Dan ditemukan juga beberapa endapan batu bara di bagian timur Jawa Tengah yang ini menunjukkan adanya sedimen purba. Dan selain itu, terdapat juga beberapa potensi emas di daerah Jawa Tengah bagian barat, namun lebih sedikit dibandingkan Jawa bagian barat. Lanjut ke persebaran mineral dan tambang di Jawa bagian timur. Di Jawa bagian timur, potensi sumber daya mineral eh, cukup beragam juga seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun sumber daya yang paling mendominasi di daerah ini adalah emas, di mana emas di sini memiliki nilai yang sangat tinggi, maksudnya jumlahnya yang sangat banyak. Lalu selain emas juga terdapat komoditas seperti besi dan pasir yang cukup tinggi juga. Lalu juga pada sumber daya yang berasal dari batuan dapat ditemukan andesit, batu gamping, dan dolomit yang cukup melimpah. Hal ini dikarenakan batuan vulkanik dari gunung-gunung yang ada di Jawa Timur seperti Gunung Arjuno.
Arjuna Welirang, Semeru, Bromo, dan Ijen. Selain itu ditemukan juga komoditas seperti marmer, ya, yang menunjukkan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu pusat industri material bangunan yang cukup signifikan di Indonesia. Dengan adanya potensi mineral dan tambang di Pulau Jawa ini, ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu melihat dari landscape approach. Itu di mana itu tuh melihat kawasan tambang sebagai bagian dari satu kesatuan ekosistem, sehingga keputusan pengelolaan itu tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dari fungsi ekologis, tata air, dan keberlanjutan sosial masyarakat sekitarnya. Yang kedua, adanya penetapan RT RW provinsi atau kabupaten di mana itu penetapan zona lindung, zona tambang, dan kawasan rawan bencana, serta pelarangan tambang di daerah kars, sempadan sungai, lereng curam, dan area resapan air supaya tidak mengganggu. Yang ketiga, adanya penetapan KSN atau KSNK, yaitu melindungi kawasan bernilai strategis atau sensitif untuk memastikan aktivitas tambang itu tidak mengganggu fungsi ekologis ataupun infrastruktur strategis di Pulau Jawa. Yang keempat, adanya penerapan KLHS atau kajian lingkungan hidup strategis, itu menganalisis sejak awal untuk memastikan rencana pembangunan tambang itu sesuai daya dukung dan tidak menimbulkan resiko ekologis besar, serta menjadi dasar revisi RT RW jika tidak ada benturan atau jika ada benturan gitu. Yang terakhir, adanya dilakukannya reklamasi dan pasca tambang itu sebagai kewajiban perusahaan untuk membuat reklamasi seperti penyediaan jaminan finansial, pemulihan bentang alam, ataupun revegetasi setelah aktivitas tambang itu selesai atau ditutup. Baik, dapat disimpulkan bahwa Pulau Jawa itu merupakan wilayah dengan karakter geologi yang sangat dinamis karena berada tepat di zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Adanya kondisi tektonik ini menyebabkan Pulau Jawa memiliki rangkaian gunung api, zona patahan, kars, serta proses magmatis. Kombinasi faktor tersebut menghasilkan beragam endapan mineral seperti emas, tembaga, pasir besi, batu gamping, andesit, marmer, dan lain sebagainya. Proses pembentukannya juga banyak dipengaruhi oleh aktivitas magma, pelapukan, transportasi, serta sedimentasi jangka panjang. Sehingga tiap provinsi di Pulau Jawa itu memiliki karakteristik dan persebaran mineral yang berbeda, di mana Jawa Barat itu kaya akan batu kapur, andesit, belerang, hingga pasir besi. Jawa Tengah menghasilkan batuan beku dan mineral, serta zona selatan itu menghasilkan marmer dan batu gamping, dan Jawa Timur memiliki potensi yang besar untuk emas, besi, pasir besi, andesit, dolomit, hingga marmer. Untuk penetapan RT RW, kawasan strategis nasional atau KSN, penerapan KLHS, serta kewajiban reklamasi dan pasca tambang, itu dirancang agar aktivitas pertambangan di Pulau Jawa itu tidak merusak ekosistem, tidak mengganggu kawasan lindung, dan tetap memberi manfaat ekonomi bagi setiap daerah. Kekayaan mineral di Pulau Jawa itu bukan hanya hasil proses geologis panjang, tetapi juga menjadi sumber daya penting yang harus dikelola dengan hati-hati. Di mana Pulau Jawa itu sendiri memiliki potensi mineral besar, namun memiliki kerentanan ekologis juga, terutama di kawasan kars, patahan aktif, dan daerah rawan bencana, yang menuntut tata kelola tambang yang berbasis ilmu pengetahuan dan prinsip berkelanjutan. Baik, Oke. di sini ada referensi yang kami pakai untuk membuat berbagai materi di penjelasan kali ini yang dapat di-scan melewati barcode ini. Mungkin cukup sekian presentasi hasil diskusi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.